Saya ingin berbagi kisah tentang perjalanan saya melawan ujian yang rasanya tak berkesudahan. Sejak mempelajari Islam, saya percaya bahwa sabar dan takwa adalah kunci dalam menghadapi hidup. Saya tumbuh dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang berserah diri kepadanya. Saya pernah di fase merasakan manisnya iman. Pernah berada di titik di mana hati saya begitu damai, begitu tentram, dan itu adalah masa setelah saya menunaikan ibadah haji di tahun 2019. Saat itu saya merasa begitu dekat dengan Allah. Setiap sujud terasa begitu dalam, setiap doa yang terucap seakan berbisik lembut ke langit. Tidak ada keresahan, tidak ada kebimbangan. Yang ada hanyalah hati yang bersandar peduh padanya. Tapi semuanya berubah ketika pandemi COVID-19 melanda. Wah, berat. Di tahun-tahun itu, badai datang bertubi-tubi. Tekanan dari lingkungan, luka-luka yang diberikan oleh orang-orang terdekat, dan pengalaman kelam yang membuat saya kehilangan kendali atas diri sendiri. Saya mulai mempertanyakan takdir, mulai merasa tersesat dalam labirin kehidupan. Saya kehilangan hara, terperangkap dalam kabut depresi dan anxiety yang begitu tebal. Hingga berkali-kali terlintas dalam pikiran saya untuk mengakhiri segalanya. Beberapa kali percobaan Ustadz. Perumpamaannya seperti sendirian di tengah lautan yang gelap. Semakin saya berusaha berenang ke tepian, semakin ombak menyeret saya ke tengah. Dulu saya baik-baik saja dan kuat Ustadz. Tapi kini saya tak lagi mengenali diri saya sendiri. Ada hari di mana saya merasa baik-baik saja, lalu tiba-tiba terjatuh tanpa tahu mengapa, hingga akhirnya saya didiagnosa mengalami gangguan bipolar tipe campuran. Sebuah nama yang kini melekat dalam kehidupan saya, sebuah realitas yang harus saya terima, dan terkadang saya ngebatin bertanya dalam hati, Ustadz, kenapa harus saya ya Allah? Sejak saat itu, hidup saya seperti naik turun tanpa kendali. Lebih sensitif, kadang ada waktu saya merasa kuat, tapi seringkali saya merasa hancur. Bahkan oleh hal-hal kecil. Saya masih menjalani hari-hari saya dengan pengobatan, dengan self-afirmasi, self-talking, dengan ibadah sebisanya. Sebentar, itu berapa halaman lagi? Itu masih. Oh, satu lagi. Oh ya, maaf ya, silakan. Tapi lebih dari itu, satu hal yang paling menyiksa saya Ustadz. Saya kehilangan ketenangan itu. Saya merindukan lebih dari apapun. Saya rindu sujud yang membuat saya rindu sujud yang membuat dada saya lapang. Saya rindu air mata yang jatuh bukan karena kesedihan, tapi karena rasa cinta kepada Allah. Saya rindu malam-malam di mana hati saya penuh cahaya, di mana setiap doa terasa begitu dekat dengan langit. Pertanyaannya adalah, alhamdulillah. Saya singkat saja, bagaimana cara bisa menerima takdir ini tanpa kehilangan jati diri? Bagaimana saya bisa ikhlas saat hati saya belum berdamai dengan luka ini? Dan bagaimana agar kesabaran saya bukan sekedar bertahan, tapi juga menghadirkan ketenangan serta menemukan Allah lagi di dalam hati saya. Reaksi kita terhadap ujian yang pertama tuh ngapain gitu. Setiap orang punya caranya masing-masing ya. Saya nggak akan jawab secara template, karena ya saya yakin template-nya udah pada tahu lah. Sabar itu kayak gimana, tabah itu kayak gimana. Saya akan jawab secara lebih personal. Saya tipe orang yang punya lifestyle. Jadi saya nggak mau hidup itu cuman kayak sekedar ngejalanin karir, ngejalanin kewajiban. Kita tuh harus punya lifestyle buat diri kita sendiri. Dan lifestyle itu adalah pola. Dan pola inilah yang membantu kita ketika ada hal-hal yang nggak kita nyaman. Pola itu akan membuat kita bertahan dalam polanya.
Kalau kita nggak punya pola, kita tuh gampang terpengaruh, gampang ke distract. Makanya lifestyle itu sebuah pola. Ada lifestyle ngaji, ada lifestyle tilawah, ada lifestyle sholat, ibadah, bla 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 bla. Oke. Dan semua orang sepakat dengan itu. Ada satu lagi yang jarang dinotis, lifestyle entertain. Kita harus punya lifestyle entertain, dan itu bagian dari self love-nya kita. Dan ini sunnah Nabi. Kalian pikir Nabi hidupnya serius terus apa? Nabi itu nggak selalu serius. Ada kalanya beliau berhibur. Hiburan Nabi itu hobi. Hobi berkuda, hobi hiking. Bahkan Nabi punya me time. Yang nanti di next event Makassar saya akan bahas itu. Gimana me time ala Rasulullah SAW gitu ya. Yang dikenal dengan endorfin, dopamin, oksitosin, atau mungkin serotonin gitu. Kita harus punya lifestyle 4 hormon penting ini. Serotonin, mood stabilizer. Oksitosin, love hormone. Dopamin, self reward. Apalagi? Endorfin, painkiller. Bisa nggak kita punya 4 hormon itu sebagai lifestyle kita? Misalnya kayak serotonin, lifestyle-nya apa? Mood stabilizer tuh. Pergi ke alam. Dan saya, alhamdulillah, karena tadi punya kawasan sekolah gratis yang sifatnya forest, gunung, itu adalah serotonin saya tuh. Kalau saya lagi kayak bete, stres, ada banyak masalah, saya pergi ke alam, sunbathing kek, forest bathing kek, saya peluk pohon kek, karena ada energi yang luar biasa. Saya baca buku tentang The Miracle Life of Plants. Salah satu keajaibannya adalah pohon itu mentransfer energi positif, bukan cuman memberikan oksigen. Sehingga peluk pohon, atau mungkin ada yang namanya equine therapy. Equine therapy itu adalah ngurus kuda. Dan ini bisa serotonin, bisa juga endorfin. Saya punya 8 kuda. Ada 1 kuda favorit saya namanya Lala. Saya kalau lagi kayak capek banget, banyak beban hidup, lagi viral di sosmed. Kan viralnya tuh kayaknya agak rutin ya. 6 bulan sekali viral. 6 bulan sekali ada aja fitnah, ada aja rame, ada aja hujatan, segala macam. Udah, saya punya lifestyle, dan itu menjaga kesehatan mental saya. Dan itu nggak terpaksa melakukannya, karena lifestyle saya. Beda kalau kita nggak punya lifestyle, tiba-tiba disuggest sama teman kita, coba kamu begini, coba kamu begitu. Kita nggak enjoy, karena kita masih mencoba. Tapi kalau kita udah punya lifestyle favorit kita, itu bisa jadi pelarian kita, itu bisa jadi pulangnya kita. Ini satu ya, teknis banget ya, supaya mungkin lebih bisa diterapin. Kedua, saya selalu menjaga rumah saya. Apa rumah itu? Keluarga dan sahabat. Itu rumah bagi saya, tempat saya pulang. Apapun yang terjadi di luar sana, saya harus tahu kemana saya pulang. Kadang saya pulang ke keluarga, kadang saya pulang ke sahabat. Sesekali saya pulang ke Aceh, ketemu teman-teman SMA, itu sahabat saya. Itu bagi saya adalah bagian dari oksitosin. Hormon cinta, kita ngobrol, kita bercerita, kita curhat-curhatan, laki-laki juga boleh bercerita. Cuman nggak sambil ngegosip ya, cerita-cerita aja. Artinya memang ada tempat pulang nih Bang Farhan. Pertama punya lifestyle, kedua punya tempat pulang. Nah salah satu lifestyle saya juga adalah, saya senang nyetir. Saya punya mobil favorit saya, yang saya jaga seperti saya jaga kuda. Yang setiap hari harus clean, wangi, dan wanginya tuh nggak menyengat, bukan yang digantung yang populer itu. Yang sakit kepala kalau kita masuk ke dalamnya, ya wanginya soft dan dia organik, nggak boleh yang kimia. Kalau saya lagi stres, lagi ada masalah, saya izin ke istri saya ambil kunci mobil, saya masuk mobil, jalan ke tol setengah jam, sesekali Tokyo Drift. Nah. Misalnya ya. Kan gak mungkin saya bilang sholawatan terlalu soleh lah. Itu mah biar amalan rahasia. Yang ditampilkan yang entertain aja. Itu bagian dari lifestyle. Ada keluarga tempat saya pulang. Salah satunya adalah anak saya yang paling kecil, Ertugrul, yang rambutnya sama dengan saya. Ternyata keriting. Saya pikir dulu dia rambutnya dari mana ya. Oh sekarang baru saya tahu. Dari sini ternyata. Hobinya apa? Hobinya reok Ponorogo. Umurnya 6 tahun, hobinya reok Ponorogo. Kalau saya pulang, dia udah berdiri di belakang pintu. Begitu saya buka pintu, dia langsung. Itu tempat pulang saya. Dan saya langsung juga. Saya di rumah nggak kayak yang di video Alwi. Itu terlalu soleh. Anak takut. Nah, jangan takut. Sesungguhnya Allah. Enggak.
Itu tuh terlalu soleh. Saya nggak sesoleh itu di rumah, biasa aja. Saya di rumah bukan uha. Saya di rumah babah. Saya nggak di rumah tuh, sesungguhnya Allah berfirman. Enggak, saya baba sebagaimana manusia biasa. Kadang guling-guling, kadang main kuda-kudaan. Kalau sama anak gadis saya deep talk, nangis bareng, curhat bareng. Alhamdulillah karena saking dekatnya saya sama anak gadis. Mungkin jarang ya, ada orang tua yang masuk ke second akun anak gadisnya itu jarang sekali. Saya ada di second akun dan saya nggak pernah minta. Dia yang minta, Bapak masuk ya ke second akun aku ya. Circle terdalam dia yang nggak ada rahasia di situ. Kenapa? Itu tempat pulang saya. Dan saya tempat pulang anak gadis saya. Dan saya tempat pulang keluarga saya. Keluarga adalah tempat pulang. Sahabat adalah tempat pulang. Mereka semuanya home, rumah bagi kita. Itu cara kita bertahan. Satu, lifestyle. Kedua, rumah. Terus pertanyaan kedua. Apa tadi teh? Kedua? Oh, tentang hijrah. Apa langkah paling konkret pertama untuk memulai sebuah perjalanan hijrah? Langkah konkret pertama memulai sebuah perjalanan hijrah itu adalah belajar. Begitu kita tahu satu hal yang baik, kita akan merasa diri kita banyak kurangnya. Orang yang ngerasa punya segalanya tuh biasanya dia nggak punya apa-apa. Orang makin banyak tahu, makin merasa kurang. Makin banyak tahu, makin merasa kurang. Sehingga dia haus untuk menambah, mengisi, mengupgrade. Jadi belajar itu tuh penting sebagai langkah-langkah kita memperbaiki diri. Terserah kalian secara metodologi mau belajarnya gimana. Apakah pakai AI awalnya yang paling gampang, yang instan. Apakah hadir di majelis taklim kayak gini. Apakah secara online. Apakah dengan membaca. Apakah dengan mendengar. Setiap orang punya caranya. Nggak harus standar, nggak harus template kan. Tapi kesamaannya adalah sama-sama belajar. Tinggal satu aja syaratnya. Kalau kalian pakai AI, jangan lupa minta dia kasih referensi. Karena AI juga bisa salah. Saya pernah nguji ChatGPT tentang ilmu akidah. Saya tanya sama dia, coba jelasin kepada saya tentang konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dijelasin, salah. Saya bilang, kamu salah, nggak gitu, itu fatal lagi kesalahannya. Terus dia bilang, maaf ya, saya kurang referensi, saya salah, dan segala macam. Akhirnya curhat-curhatan sama ChatGPT. Setelah itu kan dia memperbaiki diri kan. AI itu kan harus kita didik juga ya. Jangan sampai kita cuma nerima aja kan. Kita didik juga. Sekali-kali saya tes dia, sekali-kali saya marahin.